Paras, Amang Inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini, Jumat 19 Juni 2020, kita akan melaksanakan pertanyaan gabungan. Adapun tema pada malam hari ini adalah terpanggil memelihara ciptaan. Sebelum kita mulai, kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 648 ayat 1 dan ayat yang keempat. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarkanlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amang Inang, kita akan masuk ke dalam pembacaan epistel kita di malam ini yang diambil dari Imamat 25 mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat penghentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, maka pemberhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi itu janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun penghentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semua tinggal padamu, juga pada ternakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanah. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun.
Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah milik dan kepada kaummu. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri di dalam tahun itu janganlah kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 25 ayat yang pertama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, puji syukur kami ucapkan Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami jemaat-Mu untuk melakukan ibadah pertangyangan gabungan sektor di HKBP Bandung Reformanda ini. Kiranya berkatilah persekutuan kami ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati juga hati dan pikiran kami yang akan menerima firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Jemaat HKBP Bandung Reformanda, di mana kita mengikuti pertanyaan sektor gabungan pada malam hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dalam pertanyaan sektor malam hari ini, yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Saya bacakan bagi kita, demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk lebih mengerti tentang perikop ini, ada baiknya kita lihat apa sebenarnya yang terjadi di dunia ini di dalam penglihatan Rasul Yohanes. Karena itu saya akan bacakan pada pasal 6 ayat 12 sampai 13. Dikatakan demikian. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya,
yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari kedua ayat tersebut, ayat 12 dan ayat 13 di pasal 6, kita mengetahui bahwa dalam penglihatan Rasul Yohanes, bumi ini sedang dilanda penderitaan yang sangat luar biasa. Semua makhluk menderita. Semua makhluk merasa kesakitan karena terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Bahkan dikatakan matahari menjadi hitam, bulan menjadi merah, dan bahkan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara yang menggugurkan buahnya. Artinya di situ Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bumi ini sedang menantikan kehancurannya. Manusia sedang menanti kematiannya. Betapa luar biasanya penderitaan yang dialami oleh bumi ini. Dan dapat kita bayangkan tidak seorang pun yang dapat menyelamatkan nyawanya. Tidak seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya. Karena bintang-bintang telah berjatuhan dari langit. Dan bukan hanya itu, dikatakan juga di perikop kita pada saat ini di ayat 1, ada lagi 4 malaikat berdiri di keempat penjuru bumi, dan mereka berempat menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada yang bertiup di darat, di laut, atau di pohon-pohon. Jadi sama seperti tadi, manusia tinggal menunggu waktunya untuk mati. Karena seperti yang kita ketahui dan yang dapat kita bayangkan, apabila angin yang memberi nafas kehidupan kepada manusia atau makhluk ciptaan Tuhan di bumi ini tidak lagi berhembus, maka semua makhluk akan mati. Ketika kita tidak lagi bernafas dengan tidak adanya angin yang berhembus di bumi ini, kita hanya akan menunggu waktu untuk kematian. Ditambah lagi keempat malaikat itu bukan hanya menahan angin, tetapi juga ditugaskan untuk merusak bumi dan merusak laut serta segala isinya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, bisa kita bayangkan tidak ada lagi harapan bagi makhluk bumi ini untuk dapat bertahan hidup. Namun Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah penderitaan yang begitu berat, di tengah situasi yang begitu mencekam, muncul pula seorang malaikat yang membawa materai Allah yang hidup. Dan ia berseru kepada keempat malaikat tadi, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ada suatu kalimat atau perkataan yang sangat menarik dan perlu kita garis bawahi dari perkataan malaikat tadi, di mana ia mengatakan, janganlah merusak bumi atau laut atau pohon-pohon. Apa yang bisa kita lihat dari perkataan ini atau dari peristiwa ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus? Dari perkataan ini kita mengetahui bahwa Allah begitu mengasihi ciptaannya, sehingga ia memberikan kesempatan kepada ciptaannya untuk hidup di bumi ini, di mana Allah tidak ingin menghancurkan bumi ini dan segala ciptaannya yang ada di bumi ini. Allah tidak ingin akan kehancuran bumi ini, melainkan Allah memelihara semua ciptaannya dengan tidak mengizinkan kehancuran bumi ini. Hal ini merupakan gambaran bagi kehidupan kita, kehidupan orang-orang percaya, bahwa walaupun dalam hidup kita menghadapi banyak tantangan, kita menghadapi banyak cobaan, tetapi percayalah bahwa Allah memelihara hidup kita dan tidak membiarkan kita musnah. Dan peristiwa seperti ini jugalah yang dialami oleh jemaat mula-mula. Banyak di antara mereka yang mengalami penderitaan, bahkan dianiaya, nyawa mereka terancam oleh karena iman mereka kepada Yesus. Namun Allah memelihara hidup mereka dan Allah tidak membiarkan mereka menderita selamanya. Tetapi Allah memberikan keselamatan kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau begitu Allah memelihara ciptaannya
Ia tidak ingin bumi ini dan segala makhluk di dalamnya musnah atau hancur. Bukankah kita juga terpanggil untuk memelihara bumi ini? Bukankah kita juga terpanggil untuk memelihara segala kehidupan yang ada di dalam dunia ini? Sebagaimana topik minggu kita pada hari ini mengatakan terpanggil untuk memelihara ciptaan. Kita terpanggil untuk memelihara bumi ini dan segala isinya. Kita terpanggil untuk memelihara lingkungan kita dan memelihara ciptaan lain yang ada di sekitar kita. Kalau kita perhatikan di tengah-tengah kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, alangkah banyaknya orang-orang tertentu oleh karena keegoisan mereka tidak peduli dengan lingkungan. Contohnya dengan kita melihat adanya kebakaran-kebakaran hutan di beberapa wilayah di negara kita Indonesia ini. Oleh karena kerakusan beberapa orang, bukan hanya manusia yang menderita, tetapi lingkungan juga, ciptaan-ciptaan lain juga, hewan, tumbuhan juga menderita, termasuk manusia. Banyak orang yang tidak mampu bernafas oleh karena kepulan asap dari kebakaran hutan itu. Alangkah mengerikannya jika terjadi situasi yang demikian. Oleh karena itulah melalui nas ini kita diingatkan, janganlah kiranya ada lagi orang yang tidak peduli terhadap lingkungannya. Janganlah kiranya ada orang yang tidak peduli lagi terhadap bumi ini. Janganlah kiranya ada orang yang suka menyakiti bumi ini. Janganlah kiranya ada orang yang tidak senang terhadap orang lain. Tapi marilah kita saling memelihara bumi ini, memelihara kehidupan yang ada di dalamnya, sebagaimana Allah juga memelihara kehidupan kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nas ini juga kita terpanggil untuk tidak menimbulkan kesusahan bagi orang lain, tetapi sebaliknya kita harus peduli, perhatian, dan menolong orang lain yang menghadapi kesusahan. Itulah yang telah diberikan Allah sebagai teladan bagi kita, di mana Ia menyuruh seorang malaikat untuk menahan atau untuk berseru kepada keempat malaikat yang akan menghancurkan bumi, supaya kehancuran bumi ini ditunda. Itu adalah merupakan suatu bukti kepedulian Allah, suatu bukti perhatian atau pemeliharaan Allah terhadap bumi ini dan ciptaannya. Karena itu marilah kita juga peduli, perhatian kepada kehidupan kita, kepada lingkungan kita, kepada bumi ini dan seluruh ciptaan Tuhan yang ada di bumi ini, dan saling tolong menolong terhadap orang lain yang menghadapi kesusahan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita dan kehidupan kita menjadi kemuliaan, menjadi berkat dan hormat bagi namanya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih mengizinkan firman-Mu untuk bergema di tengah-tengah kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami untuk senantiasa peduli, memelihara ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Begitu juga memelihara kehidupan yang ada di dalamnya, serta memelihara kehidupan bumi ini, memelihara keberlangsungan bumi ini Tuhan. Karena bumi inilah tempat kami untuk hidup dan tempat kami untuk memberitakan firman Tuhan melalui perbuatan kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami memohon kekuatan melalui Roh Kudus-Mu. Kiranya Engkau bekerja dalam hati dan pikiran kami masing-masing, memelihara hidup kami, supaya kami dapat menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, sumber keselamatan yang daripada-Mu dapat kami beritakan di tengah-tengah kehidupan di muka bumi ini. Kami juga terpanggil Tuhan untuk memelihara semua ciptaan Tuhan dan juga peduli terhadap kehidupan sesama kami yang ada di sekitar kami. Pakailah hidup kami untuk dapat memelihara ciptaan-Mu, memelihara bumi ini, dan peduli kepada sesama kami,
sehingga kami menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, pertanyaan sektor gabungan ini Tuhan, di rumah mereka masing-masing. Kiranya mereka tetap bersuka cita dan mereka beroleh kekuatan dalam menjalani kehidupan mereka masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dengarkanlah doa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang calon pendeta. Amang Inam, jika ada yang ingin bertanya atau berkomentar, silakan untuk mengetik di kolom komentar pada link YouTube HKBP Bandung Reformanda. Sekarang kita akan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari buku ND 781 ayat yang pertama dan yang ketiga. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Marilah kita bersama-sama di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, jemaat HKBP Bandung Reformanda, demikianlah ibadah pertanyaan sektor gabungan kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kita dan menguatkan kita menjadi pemelihara ciptaannya. Dan sampai bertemu kembali di pertanyaan sektor gabungan minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom. Dua sana
ku